Bayangkan kalau setiap kali kita mengucapkan Astaghfirullah, itu seperti mengetuk pintu langit dan Allah langsung membukanya dengan ampunan. Sungguh luar biasa. Tapi tahukah Anda bahwa Astaghfirullah dan Astaghfirullahalazim ternyata tidaklah sama? Banyak orang yang mengira keduanya identik, padahal maknanya sangat berbeda. Dan lebih penting lagi, cara kita mengucapkannya bisa menentukan seberapa dalam taubat kita diterima oleh Allah. Apalagi kalau kita sudah masuk usia senja atau tua, saat lembaran hidup mulai menipis dan bekal akhirat harus semakin serius dikumpulkan. Oleh karena itu, mari kita gali lebih dalam perbedaan dua zikir agung ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Sahabat imam muda yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan terbaik sepanjang masa, yang telah menunjukkan kita jalan menuju surga dengan amal-amal ringan namun besar di sisi Allah. Mari para sahabat kita ucapkan atau bisa tuliskan di kolom komentar, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan ucapan atau tulisan salawat tadi kita semua diakui sebagai umatnya, sehingga kelak kita mendapatkan pertolongan beliau. Harapan dan doa saya, semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat imam muda yang dirahmati Allah, pernahkah kita menghitung berapa kali lisan ini mengucapkan Astaghfirullah dalam sehari? Kalimat ringan di lisan namun sangat agung di sisi Allah. Astaghfirullah bukan sekadar lafaz rutinitas, tapi itulah kunci pembuka ampunan, penarik rahmat dan pelebur dosa. Saat hati gelisah, saat hidup terasa sempit, atau saat dosa menghimpit, maka kembalilah kepada istighfar. Namun sejatinya kalimat Astaghfirullah dan Astaghfirullahalazim sangat sering diucapkan oleh seseorang muslim, dan biasanya penyebutan ini identik ketika mendengarkan sesuatu yang mengejutkan. Namun meskipun terdengar sama, keduanya memiliki makna dan arti yang berbeda. Patut dipahami bahwa masih banyak yang keliru terkait dengan pengucapan Astaghfirullah dan Astaghfirullahalazim. Namun sebelum kita lanjut pembahasan ini, jika sahabatku semuanya merasa bahwa konten ini bermanfaat dan menambah wawasan, maka dengan segala kerendahan hati kami mengajak, silahkan tekan tombol like sebagai bentuk dukungan agar semangat dakwah ini terus menyala. Serta jangan lupa juga untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak tertinggal konten-konten Islami berikutnya. Dan jika menurut para sahabat video ini layak untuk dibagikan, sebarkan kepada keluarga, sahabat dan rekan-rekan Anda. Siapa tahu dari satu klik share itu Allah berikan pahala jariah mengalir untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sahabat imam muda yang dirahmati Allah, kalimat Astaghfirullah berarti aku memohon ampun kepada Allah. Kalimat ini pendek, ringan di lidah, namun berat di timbangan amal. Ia adalah doa keselamatan, penawar dosa dan penarik rahmat. Lalu ada kalimat yang mirip tapi lebih panjang, yaitu Astaghfirullahalazim, yang artinya
Aku memohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Tambahan Al-Azim bukan sekedar hiasan. Ia adalah pengakuan akan kebesaran Allah yang Maha Suci dan Maha Pemaaf. Bahkan untuk dosa-dosa yang paling besar dan paling kelam sekalipun, ada dua hadis penting yang menjadi dasar zikir ini. Yang pertama, hadis riwayat Muslim menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam usai solat beristighfar 3 kali, dan istighfar itu adalah astaghfirullah. Lalu yang kedua, hadis riwayat Tirmizi menyebutkan keutamaan zikir astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Dikatakan barang siapa yang membaca itu, walaupun ia pernah lari dari medan perang, Allah tetap akan ampuni dosanya. Masya Allah. Bahkan dalam penjelasan Quraisy Shihab, kata ghafara asal dari kata istighfar, berarti bukan hanya mengampuni, tapi juga menutup dan memperbaiki. Artinya, kita tidak hanya meminta Allah melupakan dosa kita, tapi juga memperbaiki diri dan masa depan kita. Oleh karena itu, beristighfar sama seperti meminta Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki kondisi diri kita supaya menjadi lebih baik. Hal ini juga dijelaskan dalam Al-Wafi Sarah hadis Arba'in Imam An-Nawawi oleh Mustafa Tib Al-Bughah dan Muhi Al-Din Mistuh, bahwa astaghfirullah memiliki arti memohon ampun kepada Allah, sementara kata Al-Azim dalam kalimat astaghfirullahal azim diartikan sebagai sifat dari Allah yang memiliki arti yang maha agung. Dengan demikian, dari segi arti, maka astaghfirullah artinya aku mohon ampun kepada Allah. Sedangkan astaghfirullahal azim memiliki arti aku mohon ampun kepada Allah yang maha agung. Jadi, kapan sebaiknya kita ucapkan astaghfirullah dan astaghfirullahal azim ini? Maka jawabannya adalah setiap saat, setiap hari. Tak perlu tunggu waktu tertentu. Saat hati resah, saat pikiran sesak, saat hidup terasa sempit, atau saat kita ingat dosa-dosa masa lalu, ucapkanlah istighfar. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri dalam hadis riwayat Imam Bukhari bahwa beliau bersabda, "Demi Allah, aku beristighfar kepadanya Allah Subhanahu wa taala dan bertobat setiap hari lebih dari 70 kali." Sahabat imam muda yang dirahmati Allah, astaghfirullah adalah pernyataan taubat, sedangkan astaghfirullahal azim adalah pernyataan taubat sekaligus pengakuan bahwa hanya Allah lah zat yang maha agung yang layak kita sandarkan segala harap. Jika kita terbiasa mengucapkannya, bukan hanya sekedar dari lisan, tapi dari hati yang sadar dan tunduk, maka ampunan Allah akan mengalir tanpa batas untuk kita. Sesuai dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wastaghfirullah, innallaha ghafurur rahim." Yang artinya, mintalah ampun kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surah Al-Muzammil ayat 20. Oleh karena itu, kita tidak hanya meminta ampun, tapi juga menyandarkan pengakuan dosa itu kepada Allah yang Maha Agung, yang ampunannya luas melebihi besarnya kesalahan kita. Maka jangan biarkan kalimat ini menjadi kebiasaan yang hampa. Ucapkan dengan hati yang hadir, dengan jiwa yang tunduk dan harapan yang tulus akan rahmat Allah. Sahabat imam muda yang dirahmati Allah, maka marilah kita mulai hari ini kita hidupkan kembali zikir istighfar, baik astaghfirullah maupun astaghfirullahal azim. Karena kita tidak pernah tahu bahwa kapan usia ini bertahan. Namun selama jantung masih berdetak dan nafas masih berhembus, kita masih punya waktu untuk memperbaiki, untuk kembali dan untuk menangis di hadapan Allah seraya berucap astaghfirullah atau astaghfirullahal azim.
Jangan tunggu besok, karena bisa jadi besok tidak lagi ada dalam daftar umur kita. Mulailah hari ini dengan zikir istighfar yang keluar dari hati, bukan hanya dari lisan. Karena istighfar bukan sekadar basa-basi, tapi tangisan jiwa yang ingin kembali. Satu kalimat istighfar bisa meruntuhkan gunung dosa, asalkan keluar dari hati yang sadar bahwa hanya Allah lah tempat kembali. Silahkan sahabat bisa tulis di kolom komentar, saya siap memperbanyak istighfar setiap hari. Apabila video ini menyentuh hati Anda, jangan biarkan berhenti di Anda. Klik like sebagai bentuk dukungan, subscribe untuk terus membersamai dakwah kita ini, dan bagikan kepada orang-orang tercinta. Karena mungkin dari satu klik itu Allah mengangkat derajat Anda dan mencatatnya sebagai amal jariah yang tak pernah putus sampai akhirat kelak. Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, ampunilah kami dan jauhkan kami dari siksa neraka. Sampai bertemu di video selanjutnya. Semoga kita semua wafat dalam keadaan husnul khotimah, penuh istighfar dan dirangkul kasih sayang Allah. Wallahu a'lam bissawab. Akhirul kalam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.